Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati. Saya di sini selaku moderator berjalannya presentasi pada kali ini. Saya mempresentasikan tentang pelaporan keuangan desa kantor Kepala Desa Makam Haji. Kami merupakan dari kelompok 12 yang beranggotakan. Yang pertama ada Aster Wahid Nugroho dengan NIM A210200025. Ada Albianza Davidianto dengan NIM A210200026, dan yang terakhir saya sendiri Siti Rahmawati dengan NIM A210200027. Untuk yang pertama saya ingin menjelaskan tentang proses pengelolaan keuangan desa. Yang pertama, desa harus mengadakan musdes atau musyawarah desa untuk menjaring aspirasi masyarakat terkait apa yang harus dilakukan oleh pemerintah desa. Contohnya dengan riset pembangunan, sumber daya manusia, kelembagaan, pembinaan masyarakat, dan lain seterusnya. Yang kedua, Musrenbangdes. Musrenbangdes sendiri menetapkan skala prioritas yang lebih pantas untuk didahulukan. Diartikan, pembangunan yang harus dinomorsatukan yang mana dan yang lain sebagainya. Yang ketiga, membuat RKP atau Rencana Kerja Pemerintah Desa. RKP dilaksanakan setiap tahunnya, contohnya skala prioritas tahun 2001 apa dan yang dibangun apa, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, pemerintah desa membuat APBD, merancang pengeluaran selama 1 tahun sesuai dengan buku anggaran yang ada di buku. Contohnya, dana desa dan bantuan aspirasi. Selanjutnya, pemerintah desa melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan lain-lain dengan acuan APBD. Ada cara pengelolaan keuangan desa yang memiliki 2 sistem. Yang pertama yaitu aplikasi online dari kabupaten. Yang kedua secara digital atau pembukuan biasa, contohnya kas umum. Acuan terpusat sesuai sistem keuangan desa atau Siskudes yang diberikan secara online dari kabupaten. Tetapi untuk pelaporan tetap manual dengan membuat laporan bukti pembayaran SPP, pengeluaran pembayaran. Selanjutnya dibuat SP secara online atau digital dikirim ke kabupaten. Untuk yang manual dikirim langsung ke pemerintahan desa. Kelemahan metode digital. APBD perubahan hanya bisa diubah 1 tahun sekali. Berikutnya dikunci. Kalau sudah dikunci, desa tidak dapat merubah sewaktu-waktu. Input Siskudes, setelah input sudah otomatis terkunci dari kabupaten. Dibuka 1 minggu. APBD perubahan hanya dibuka 1 minggu saja dalam kesempatannya. Kontrol dari kabupaten agar desa tidak seenaknya menggunakan anggaran. Jadi untuk kelemahannya itu apabila barangnya sudah diinput dan melakukan revisi, itu hanya bisa dibuka 1 minggu batasnya. Dan APBD hanya di bulan Oktober sampai November saja. Selanjutnya ada saran dan masukan kasus. Sebelum input hasil ke aplikasi yang tersedia, harap untuk meneliti berulang kali sampai data tersebut benar-benar valid. Adanya agar mengurangi kesalahan dan tidak melakukan APBD perubahan yang hanya dilakukan 1 tahun sekali. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes, hakikatnya sendiri mungkin dari secermat mungkin jangan sampai pengeluaran jauh lebih besar dari jumlah penerimaan, sehingga dalam realisasi pelaksanaan pembangunan tidak seimbang antara penerimaan dan pengeluaran serta banyaknya program atau rencana yang tidak terlaksana karena tidak ada sumber dananya. Kesimpulan, proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa APBD Des di Desa Gatak, Kecamatan Trangsan,
Kabupaten Sukoharjo telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku, di mana sebelum dibuat suatu keputusan desa, maka diadakan dulu rapat badan permusyawaratan desa BPD yang hadir bersama aparat desa, semua anggota badan permusyawaratan desa, BPD, dan tokoh masyarakat. Dan untuk menentukan anggaran tersebut yang disepakati oleh kepala desa dan disahkan oleh Bupati Sukoharjo. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Aster dan Albianse yang sudah mempresentasikan dengan baik. Berikut merupakan dokumentasi pada saat kelompok 12 melaksanakan wawancara di Makam Haji. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator ingin menutup presentasi pada kali ini. Jika ada salah kata dan salah tutur kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.